Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ke Cinema Studio ya guys ya. Yang kali ini kita akan mereview sinopsis sinetron dari Di Antara Dua Cinta ya guys ya. Yang semakin hari ini semakin membuat kita gregetan, semakin membuat kita penasaran, dan semakin membuat kita geleng-geleng kepala juga kadang ya guys ya, dengan alur cerita yang dibuat produsernya ya guys. Oke guys, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya, alangkah bagusnya jika teman-teman klik like videonya dulu, subscribe channelnya dulu, dan juga share videonya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui ya alur cerita dari sinetron Di Antara Dua Cinta ini ya guys ya. Oke, dan jangan lupa kalau nonton usahakan dan biasakan nih dulu nih kopi. Jangan lupa ini penting banget ini untuk teman nonton. Oke guys, seperti apa keseruan alur ceritanya ya? Pada episode kali ini, ternyata Papa Gunawan sudah sadar ya guys ya, sudah sehat. Dan ada niat untuk menemui Dania dan juga Safira. Ada niat menemui Dania dan juga Safira dan mengakui segala perbuatan yang telah dilakukan Pak Gunawan ya pada masa lalu kepada orang tua Dania dan Safira. Dan Pak Gunawan juga berinisiatif untuk mengembalikan aset-aset perusahaan yang memang itu adalah hak dari Dania dan Safira. Karena Pak Gunawan telah mencuri dari papanya Safira. Dan Pak Gunawan juga ingin mengakui kalau dialah otak di balik meninggalnya ibu dan ayah dari Safira juga Dania. Dan akhirnya keinginan itu tersampaikan juga ya. Alangkah shocknya, kagetnya Safira dan Dania setelah Pak Gunawan mengungkapkan kegundahan hatinya yang selama ini telah ia pendam karena takut dengan istrinya. Safira pun sedih, Dania pun juga sedih dengan kenyataan ini karena orang yang selama ini dianggap orang tua sendiri oleh Saleha yang tak lain adalah Pak Gunawan. Oh maaf ya, bukan Saleha tapi Safira. Ternyata adalah pembunuh dari ayah kandungnya sendiri. Dan ternyata dia jugalah yang telah merebut PT dari ayah kandungnya. Tapi Pak Gunawan memang sudah sudah berpikir kalau nanti kalau Safira dan Dania emang udah gede, udah bisa untuk bertanggung jawab atas PT tersebut, Pak Gunawan akan menyerahkan itu semua. Dan juga Pak Gunawan juga berinisiatif kalau Pak Gunawan juga akan menyerahkan diri ke kantor polisi atas apa yang telah ia perbuat masa lalu bersama dengan Romi. Karena Romi juga terlibat
karena Romi memang yang melakukan, tapi otaknya memang pada Pak Gunawan ya, karena Romi adalah orang suruhan. Walau bagaimanapun itu ya, emang Romi juga harus ikut ke penjara ya, karena dia yang melakukan. Ya biasanya sih kalau orang yang melakukan itu hukumannya lebih ringan daripada otak pelakunya ya. Kalau di undang-undang KUHP itu, otak pelaku bisa dihukum sekitar 20 tahun penjara minimal ya. Kalau pelakunya sekitar 15 tahun penjara ya, kalau nggak salah. Kalau salah tanyain sendiri pada polisi. Oke guys, kemudian kita lanjut kepada Julian. Julian pergi ke kantor. Dia ingin meeting dengan PT-nya Mona. Lalu yang disuruh meeting itu adalah si Jena. Yang tak lain, Jena itu adalah adik kandung dari Mona. Jena pun berpikir kalau dia tak ingin bertemu dengan kakaknya, tak ingin kakaknya tahu kalau Jena bekerja di perusahaannya Julian. Makanya Jena memutuskan untuk tidak mau meeting dan mau ngumpet-ngumpet saja. Kemudian kita beralih ke Rafael. Rafael ini ternyata tidak mau kalau Bapak Gunawan itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kepada Safira dan juga Dania. Karena Rafael tidak mau kalau Pak Gunawan nanti akan masuk penjara. Dan otomatis perusahaan yang dipegang oleh Pak Gunawan ini akan diambil alih oleh Safira ataupun Dania. Itulah yang ditakutkan Rafael dan juga Mama Lestari. Karena Mama Lestari tidak ingin dia menjadi miskin gara-gara Safira ya guys ya. Oke guys, seperti itulah alur cerita dari Di Antara Dua Cinta ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi guys.